Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan perkuliahan kali ini mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan dengan topik yang akan kita pelajari yaitu kesuburan tanah biologi. Sebelum kita melanjutkan ke topik pada pembahasan ini, berikut saya tampilkan beberapa referensi yang nanti bisa Anda baca ya terkait teks-textbook yang berkaitan dengan baik itu biologi tanah ataupun kesuburan tanah dan pemupukan. Ya, yang pertama kita lihat ini ada buku dari Hetterming ya, Soil Fertility Decline in the Tropics of with Case Study on Plantation. Kemudian ada buku karangan Jones ya, itu Plant Nutrition Manual. Kemudian Skinner. Kemudian ada Barker terkait dengan Handbook of Plant Nutrition. Jadi ini beberapa referensi ya saya katakan wajib ya, wajib Anda baca untuk mempelajari baik itu kesuburan tanah dan pemupukan ataupun terkait dengan sifat biologi atau ini kalau kita lihat di buku referensi ini adalah Method in Soil Biology ya. Jadi sangat erat kaitannya dengan metode-metode ataupun analisis atau identifikasi terkait dengan aktivitas makhluk hidup atau biologi di tanah. Ya, jika kita berbicara tentang tanah atau soil ya, eh, tanah ini berkaitan dengan beberapa karakteristik ya, yang tentunya akan memberikan gambaran atau potret potensi dari kesuburan tanah itu sendiri. Ya, karakteristik tersebut terbagi menjadi tiga kelompok atau tiga bagian utama yaitu sifat fisik, kemudian sifat kimia, dan yang tentunya akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah biologi tanah. Semua sifat-sifat ini adalah sebagai potret dari potensi produktivitas dari suatu tanah ataupun eh, tingkat kesuburan dari tanah. Nah, kenapa biologi tanah ya? Biologi tanah ini berhubungan dengan aktivitas dari makhluk hidup ya. Aktivitas apa? Aktivitas atau kegiatan-kegiatan makhluk hidup yang ada baik di permukaan tanah ataupun di dalam tanah. Apa saja yang termasuk aktivitas makhluk hidup dalam tanah itu? Ya, yang tentunya yang pertama ada jenis-jenis dari tumbuhan ya, kemudian hewan atau binatang dan atau makhluk hidup yang lainnya, baik yang berukuran kecil atau biasa disebut mikro ataupun yang berukuran yang besar atau makro. Ya, saya akan memutarkan sebuah video nanti akan menjadi gambaran kita betapa pentingnya sifat dari biologi tanah itu sendiri. Ya, Why coba is kita one growing and the perhatikan other video yang not? saya putarkan ini. Why is one growing and the other not? Soil. See, in the forest soil, there are some very important yet practically invisible populations that make the organic ecosystem what it is. Let's take a moment. Ya, jadi tadi disebutkan bahwa tanah itu sangat penting ya, karena di bawahnya itu banyak kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan aktivitas makhluk hidup. To meet just two important ones. First is bacteria. They act like tiny food storage banks for your plants. So tiny, up to 500,000 can fit inside the period at the end of this sentence. They are the Earth's primary decomposers of organic matter, locking up nutrients close to the plant's roots. Ya, tadi disebutkan bahwa ada dua kelompok utama ya. Ini sebagai contoh adalah bakteri dan fungi. Dalam hal ini fungi mycorrhiza. Bakteri ini akan menjadi mati. Ketika dia mati akan menyumbangkan suplai unsur hara. Might otherwise leach out. When the bacteria die, those nutrients are released to the plant. A second key helper for plants is mycorrhizae. This beneficial fungus lives symbiotically with the plant's roots. The roots provide the carbon the fungus needs to grow, and the fungus transports water and nutrients beyond the reach of the roots. Sounds great, right? There's a problem though. Nah,
Kemudian yang kedua adalah kelompok mycorrhiza atau fungi mycorrhiza ya. Jadi mycorrhiza ini nantinya akan berasosiasi dengan tanaman, khususnya pada akar-akar tanaman, dan dia bisa membantu dalam mekanisme penyerapan unsur hara dan juga penyerapan air melalui kita ketahui bahwa fungi atau jamur itu memiliki hifa atau tangan-tangan yang dapat membantu penyerapan dari unsur hara maupun air. As humans, we have a bad habit of unintentionally destroying everything around us, including the populations within nature's fragile soil ecosystem. So what? Well, if soil is a plant's lifeblood, dead soil creates real issues. When the beneficial life in the soil that keeps harmful things in check is removed, plant diseases and pests. Ya, jadi tadi kalau kita perhatikan sebelumnya adalah video dengan intensitas atau kegiatan yang sangat tinggi di atas tanah itu akan menyebabkan suatu kematian ya, atau die of soil. Jadi tanah itu akan mati atau aktivitasnya atau produktivitasnya itu nanti akan menurun. Jadi bagaimana? Karena ini kegiatan tanah atau kegiatan yang intensif di atas permukaan tanah itu akan menyebabkan penurunan dari tingkat kesuburan tanah. Nanti kita akan perhatikan apa saja sih yang akan bisa kita lakukan terkait untuk tidak menyebabkan tanah itu menjadi kesuburannya menurun. Tend to proliferate. Not to mention, dead soil holds less water and increases runoff. This makes your watering efforts more expensive and less effective. Bottom line, a dead soil ecosystem equals more work for you. So why not let the soil help do the work for you? If you want your garden to look more alive and be less of a chore, try these 4 things. Number 1. Think organically. Consider certified organic soils and fertilizers as an alternative to synthetic chemicals. Number 2. Plant native. Nah, tadi disebutkan bahwa apa yang harus kita lakukan, ya berpikir atau think organically ya. Jadi berpikir kembali terkait dengan organik ya. Contoh yang paling sederhana yaitu menggunakan pupuk-pupuk ya. Jadi kita mengurangi kegiatan atau penggunaan pupuk kimia. The plants, insects, and soil microbes in your area all grew up together. So a good way to create a harmonious garden is to use plants that will fit in with the neighbors down below. Number 3. Nah, selanjutnya plant native ya. Jadi menggunakan tanaman-tanaman yang memang asli, bukan dari introduksi atau didatangkan dari luar ataupun hasil dari modifikasi ya, atau kalau kita itu sering mendengar GMO ya, genetic modified organism. Jadi organisme atau jenis tanaman yang telah dimodifikasi gennya. Jadi kalau bisa ya kita harus bisa mengurangi penggunaan dari tanaman yang dimodifikasi gen. Jadi kita lebih banyak menggunakan native atau tanaman asli. Strive for 5. The U.S. Composting Council recommends 5% organic matter in the soil to promote microbe growth and improve soil structure. So when planting or Nah, selanjutnya penggunaan bahan organik ya. Penggunaan bahan organik atau kompos itu sangat penting ya. Yang pertama itu dapat mempromot ya, atau membantu dari pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian merubah ya lingkungan yang ada di dalam tanah, improve soil ya, atau memperbaiki tanah ya. Dengan penggunaan bahan organik tentunya dia selain meningkatkan organisme yang ada di dalam tanah tersebut, juga meningkatkan pengikatan terhadap air. Jadi kalau kita lihat ada lapisan air ya, itu biasanya terdapat atau lebih banyak terkonsentrasi pada bahan-bahan organik, karena kita ketahui fungsi dari bahan organik itu sendiri dapat menyerap air ya,
For amending your beds, mix 1 shovelful of organic soil with 1 shovelful of native soil. Number 4. Remember 3 inches saves 30%. Applying a 3-inch layer of nutrient-rich organic material on top of your newly planted or amended garden beds can help retain up to 30% more water, reducing water usage and saving money. There is hope. Incorporate these things into your own gardening and you'll attract important organisms. Ya. Selanjutnya tadi ada lapisan yang memang kita harus perhatikan karena pada lapisan-lapisan pengolahan tanah itu biasanya antara kedalaman 0 sampai 20 itu kita harus lebih perhatikan ya, karena disitulah tempat banyaknya organisme-organisme makhluk hidup tanah berinteraksi. Jadi sedapat mungkin kita menjaga pada lapisan atas tadi ya, agar tingkat kesuburan tanah di atas permukaan ataupun kedalaman yang kita butuhkan untuk tanaman-tanaman itu dapat lebih baik. Repair the web of life. Kita lihat berikut adalah ya jenis-jenis organisme yang ada di dalam tanah. Jadi apa saja sebenarnya organisme yang ada di dalam tanah itu sendiri ya. Kalau kita lihat dari gambarnya ternyata di sebuah tanah itu ternyata banyak sekali ya organisme ataupun makhluk hidup yang ada. Ya, ini terbagi menjadi 2 kelompok besar ya, yaitu mikroflora atau biasa disebut mikroorganisme ya, itu mikroflora tanah ataupun mikroorganisme tanah ya. Ini berkaitan dengan antara lain ada bakteri ya, kemudian actinomycetes, kemudian alga atau ganggang ya, fungi ya, fungi atau jamur ya, jamur. Ini bisa kita lihat ada gambar jamur, ada bakteri ya, alga ya. Kemudian ada virus ya. Jadi di tanah itu juga ada virus ya. Nah, kemudian ada fauna tanah. Nah, untuk fauna tanah atau binatang atau hewan di dalam tanah itu dikelompokkan kembali menjadi 3 kelompok utama atau kelompok besar, yaitu mikrofauna, kemudian ada mesofauna, dan juga ada makrofauna. Jadi kedua kelompok besar ini, baik itu mikroorganisme tanah atau mikroflora dan juga fauna tanah, itu baik mikro, meso maupun makro, semua bersama-sama ya, bersimbiosis, berinteraksi dengan akar tanaman ya. Ini membentuk suatu kompleks atau komponen biota yang disebut suatu siklus biogeokimia. Jadi biologi, geologi, dan kimia. Jadi semua dari interaksi tersebut membentuk suatu ekosistem yang lengkap ya. Baik itu biologi terkait dengan kehidupan makhluk hidupnya, kemudian geologi ya, jadi interaksi dari kedua kelompok besar ini ternyata mampu membentuk geologi tanah ya, atau pembentukan geologi. Kemudian kimia jelas ya, sifat-sifat kimia tanah itu akan berpengaruh dari organisme-organisme di sini. Contohnya yang paling sederhana tadi ada bakteri dan fungi mycorrhiza ya. Jadi ketika dia mengeluarkan asam organik ataupun bakteri itu mati, dia ternyata akan menyumbangkan unsur hara atau kita anggap itu adalah bahan kimia atau nutrisi ya, yang bisa diserap oleh tumbuh-tumbuhan atau tanaman. Nah, kita lihat berikut adalah bagan dari pengelompokan penting dari organisme tanah ya. Jadi ini tadi ada yang pertama ada fauna atau binatang ya. Tadi ini ada makro dan mikro, sedangkan yang pada slide sebelumnya itu ada mesofauna. Jadi mesofauna itu di antara makro dan mikro, ada di tengah-tengah. Kemudian kelompok flora atau tumbuh-tumbuhan itu ada akar-akar ya, akar tumbuh-tumbuhan dan tentunya tumbuhan-tumbuhan baik yang kecil ya maupun tumbuhan yang besar. Kemudian alga, fungi ya. Jadi fungi itu termasuk tumbuh-tumbuhan ya.
Actinomycetes, kemudian juga bakteri. Nah, untuk akar tumbuhan ini ternyata dia masuknya pada kelompok makroflora ya. Nah, kita lihat ke atas lagi ada pada makro itu hidup pada bagian bahan tumbuhan, kemudian ada juga sebagai predator ya. Jadi fauna atau binatang yang besar itu bersifat sebagai predator. Nah, sedangkan untuk yang mikro bisa sebagai predator atau parasit ya. Parasit hidup dari sisa-sisa tumbuh-tumbuhan. Nah, ini ada banyak sekali contoh-contohnya ya, baik itu mamalia kecil, serangga, millipedes. Millipedes itu luwing ya, luwing yang kakinya banyak. Kemudian ada kutu kayu, keong, cacing tanah ya, cacing tanah, nematoda, protozoa, dan rotifera. Nah, ini adalah kelompok yang penting ya, binatang-binatang yang penting dalam siklus atau aktivitas biologi di dalam tanah. Kemudian pada flora ini ada alga ya, alga atau jenis-jenis ini ada alga hijau, ada alga biru, ada jamur ragi, ada kapang ya. Kemudian di bakteri dibagi lagi menjadi anaerob ya, aerob, autotrofik, dan heterotropik. Nah, ini adalah kelompok dari mikroflora ya, atau tumbuhan-tumbuhan yang kecil. Tampilkan berikut adalah kelimpahannya, kelimpahan atau jumlah organisme di dalam tanah. Jadi pada video tadi kita lihat bahwa bakteri itu eh, sangat kecil, tiny ya. Kemudian jumlahnya sangat banyak ya, bisa 500.000. Bahkan ini pada estimasi atau kelimpahan organisme tanah yang diestimasi berdasarkan jumlah sampel per gram tanah ya. Ini kalau kita lihat estimate number itu per gram tanah. Jadi setiap 1 gram tanah itu ternyata mengandung kurang lebih 3 juta sampai dengan 500 juta bakteri ya. Jadi sangat banyak sekali. Kemudian actinomycete itu kira-kira antara ini 10.000 ya. 1 juta ya, sorry, 1 juta sampai dengan 20 juta. Kemudian fungi itu lebih sedikit, antara 5.000 sampai dengan 900.000. Kemudian yes, alga, kemudian protozoa itu pada kisaran angka 1.000 sampai dengan 500.000. Kemudian nematoda atau nematodes ya, ini termasuk yang ukuran meso ataupun makro ya, jadi dia jumlahnya memang lebih sedikit, antara 50 sampai dengan 200. Nah, untuk kelimpahan ini adalah sebenarnya bisa berubah, ini hanya tabel dari estimasi yang dibuat oleh Martin and Paul ya tahun 2010 tentang kelimpahan organisme di dalam tanah per satuan gram tanah. Kemudian untuk perhitungannya ya, ini number of bacteria atau Nematodes, kemudian fungi yes itu dihitung berdasarkan plate count ya, atau perhitungan menggunakan metode cawan ya. Nah, ini beberapa organisme yang ditemukan itu di dalam tanah ya, termasuk virus, arthropoda, dan earthworm atau cacing tanah ya, cacing tanah. Ya, selanjutnya ada terkait klasifikasi dari organisme tanah itu sendiri ya. Jadi pengklasifikasian atau pengelompokan organisme tanah itu nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok besar ya. Yang pertama itu berdasarkan dari kehadiran si organisme itu di dalam tanah, itu bersifat temporer ya, periodik, ataupun permanen ya. Ini terkait waktunya. Temporer itu sewaktu-waktu ya, hanya saat saja. Kemudian periodik itu ada sesuai dengan siklusnya, misalnya pada bulan apa atau pada musim apa ya. Kemudian yang memang permanen, yang memang sudah endemik ya, organisme itu memang sudah ada di situ ya, jadi tidak kemana-mana, tidak pergi atau tetap berada tetap di situ. Kemudian berdasarkan habitat yang dipilihnya ya, itu ada epikeon ya, hemidiaphon, dan eudaphon ya. Epikeon itu terkait pada
lapisan permukaan di atas tanah ya, atau biasanya di sisa-sisa tumbuh-tumbuhan atau tanaman ya. Kemudian hemidafon itu ada pada lapisan organik tanah ya. Jadi pada tanah-tanah organik ada lapisan di bawah, satu layer di bawah seresah ya. Jadi ada lapisan bahan organik itu. Nah, di situ adalah habitat yang kedua, dan yang ketiga adalah eudafon atau pada lapisan tanah-tanah mineral ya. Jadi yang tanah yang mengandung mineral, misalnya pada lapisan yang banyak mengandung besi atau Fe ya, kemudian pada lapisan tanah berkapur ya. Jadi itu terkait dengan eudafon. Kemudian pada pengelompokan yang ketiga adalah kegiatan makan dan dimakan atau kegiatan makannya ya. Ini bisa sebagai herbivore ya. Kemudian saprovore dan fungivore ya, jadi pemakan ya. Jadi dia memakan, ataupun predator tadi pada bagian sudah dijelaskan ya. Banyak juga sebagai predator untuk organisme yang lainnya. Nah, terkait dengan yang kelompok keempat adalah terkait dengan ukuran ya. Jadi pada ukuran organisme tanah itu tadi sudah dijelaskan mikrofauna ya, makrofauna dan mesofauna. Ya, untuk makrofauna itu berdasarkan ukuran yang berukuran lebih dari 1 cm. Ya, untuk mesofauna sendiri itu berukuran antara 0,2 sampai dengan 1 cm. Dan untuk mikrofauna itu dengan satuan ukuran mikron ya, antara 20 sampai dengan 200 mikron meter. Ya, baik, untuk selanjutnya masih saya sampaikan atau saya tampilkan ini adalah klasifikasi dari organisme tanah ya. Kalau kita lihat pada slide sebelumnya ataupun pada bagan klasifikasi, ini saya kelompokkan atau saya tampilkan fauna tanah ya, yang dibagi atau dikelompokkan berdasarkan ukuran. Ya, tadi sudah kita pelajari antara mikrofauna, mesofauna, dan makrofauna. Dengan ini adalah kelompok organisme binatang tanah yang dikelompokkan berdasarkan ukurannya ya. Nah, kalau kita lihat yang pertama ada mikrofauna ya. Untuk jenis-jenisnya antara lain protozoa, carina, kemudian ada colembola, rotifera, dan sebagainya ya. Jadi ini untuk fauna-fauna dengan ukuran antara 20 mikron ya sampai 200 mikron. Jadi ini sangat kecil sekali ya. Ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya. Contohnya ini ada Sarcodina. Kemudian mesofauna ya. Mesofauna yang berukuran antara 2 mili sampai dengan 1 cm ya. Jadi antara lain ada colembola, nematoda, rotifera, dan larva serangga, isopoda ya. Jadi kalau kita melihat gambar ini sepertinya terlihat besar, tapi ini harus dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, meskipun beberapa itu bisa dilihat ya dengan mata telanjang, misalnya ada larva serangga itu yang dengan ukuran 1 cm ya, kurang dari 1 cm, tapi sangat sulit ya. Rata-rata untuk mesofauna ini kita lihat di bawah mikroskop. Kemudian untuk makrofauna ya, makrofauna dengan jenis antara lain itu moluska, insekta, dan vertebrata kecil ya. Jadi kalau yang ini masih bisa dilihat dengan mata telanjang karena ukurannya lebih dari 1 cm ya. Moluska itu terkait seperti siput-siput ya. Kemudian insekta, serangga-serangga kecil ya. Kalau kita lihat ini ada gambar atau contohnya ada kepik ya, kepik. Kemudian ada juga tomcat ini ya, tomcat ya kalau bahasa ininya. Kemudian ada juga orang-orang ya, jadi banyak macamnya, ataupun lipan dan lain-lainnya. Itu terkait dengan organisme atau binatang dengan ukuran makro atau lebih dari 1 cm yang hidup di dalam tanah ataupun di permukaan tanah. Selanjutnya adalah pentingnya organisme tanah ya. Jadi setelah kita pelajari tadi, kita ketahui jenis-jenis dari organisme, peran-peranannya, ya ukurannya ya. Lantas apa pentingnya dari organisme tanah tersebut ya? Nah, ini
berketabel beberapa peranan penting dari atau fungsi dari organisme tanah ya. Antara lain yang pertama adalah berfungsi sebagai hubungan simbiotik dan asimbiotik antara tanaman dan juga akarnya ya. Jadi beberapa organisme itu mampu bersimbiosis ya atau berasosiasi ya. Seperti pada video tadi ya sudah dijelaskan antara bakteri ya dan juga fungi. Ini contohnya adalah bakteri Rhizobia, kemudian fungi Mycorrhiza ya. Jadi kemudian ada Actinomycetes ya. Mereka berasosiasi dalam membantu beberapa kegiatan untuk menyediakan unsur hara juga ya. Jadi bersimbiosis, saling melengkapi ya, membantu pada siklus tersebut. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah siklus unsur hara. Jadi beberapa atau berbagai jenis mikroorganisme ataupun dan akar tanaman ya. Kemudian beberapa litter feeding invertebrata atau invertebrata ya. Jadi pemakan seresah atau bahan organik. Jadi dia mampu menyediakan unsur hara. Jadi ketika seresah organisme tadi atau sisa-sisa tumbuh-tumbuhan tadi jatuh ke bawah tanah, ke permukaan tanah, itu akan dimakan oleh si litter feeding ini ya. Jadi pemakan bahan organik atau seresah. Jadi dia sumber makanan untuk serangga tersebut. Ya, setelah dia dimakan, kemudian invertebrata tersebut ternyata mati ya, mati. Kemudian si badan dari pemakan tadi akan menjadi sumber unsur hara. Jadi itu merupakan sebuah siklus yang kompleks dalam penyediaan unsur hara. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah sebagai dekomposer ya, atau dekomposisi bahan organik. Jadi beberapa jenis saprofit ataupun litter feeding ya, atau biasa disebut juga detritivore, fungi, bakteria. Nah, ini dapat menjadi dekomposer atau pendekomposisi bahan organik ya. Ini contohnya ada mikroorganisme, fungi, bakteria, Actinomycetes ya. Jadi dia mampu mengeluarkan asam-asam organik ya. Dan asam organik tersebut juga mampu menghancurkan dari bahan-bahan organik ya. Jadi sebelumnya setelah dimakan atau dihancurkan oleh litter feeding ya atau detrivore, dia kemudian terkena asam organik dari fungi dan bakteri, selanjutnya akan terdekomposisi. Kemudian memelihara struktur tanah ya. Jadi beberapa organisme ya, bioturbating ya, atau serangga-serangga yang bergerak dan akar tanaman ternyata itu bisa memperbaiki atau menjaga struktur tanah. Jadi kalau kita mencoba paling untuk sebagai contoh kita mencabut tanaman, nah itu tanah-tanah yang ada yang menempel di akar itu akan lebih remah ya atau mudah hancur dibandingkan dengan tanah yang jauh atau di luar sekitaran dari tanaman tersebut. Jadi dari akar-akar tersebut kemudian organisme-organisme yang bergerak di situ membuat lubang ya, menggali tanah, kemudian akar itu masuk ke dalam. Nah, ternyata dapat memperbaiki struktur tanahnya ya. Jadi tanahnya itu lebih remah, lebih mudah dihancurkan. Selanjutnya yang kelima yaitu mampu mengendalikan gangguan hama ya. Jadi beberapa tanaman mycorrhiza kemudian organisme itu mampu mengendalikan atau sebagai predator ya, ataupun pemakan dari penyakit ataupun parasit yang ada di tanah, sehingga dia mampu mengendalikan gangguan dari hama ataupun penyakit. Ya, biasa kalau kita sering dengar ya petani menggunakan musuh alami gitu ya, ataupun
penelitian tentang musuh alami ya. Contoh paling sederhana yang sering kita lihat itu yang trichoderma ya. Jadi trichoderma itu mampu membunuh atau mampu sebagai predator untuk organisme yang lain atau penyakit ataupun eh, parasit ya. Jadi sebagai predator. Jadi seperti itu untuk fungsi-fungsinya dari organisme tanah ya. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Ini saya tampilkan dari sumber ini buku bacaan juga di karangan Rau tahun 1986 ya. Memang bukunya cukup lama tapi saya kira ini buku yang sangat bagus ya. Eh, untuk bahan bacaan Anda terkait dengan organisme tanah ataupun biologi tanah. Nah, kalau kita melihat gambar ini ya, ini adalah fungsi dari organisme tanah ya. Jadi selain tadi yang sudah eh, dijelaskan pada slide sebelumnya terkait tabel dari fungsi-fungsi dari organisme tanah. Nah, ini kita bisa melihat ya. Jadi fungsi organisme tanah itu mampu sebagai aliran energi dan dekomposisi bahan organik ya. Tadi sudah sangat dijelaskan sebelumnya bagaimana itu dia sebagai aliran energi ataupun bagaimana itu dia berfungsi sebagai dekomposisi bahan organik ya. Ini kaitannya dengan dekomposer ya. Berkaitan erat dengan proses akumulasi dan dekomposisi dari bahan organik. Kemudian jumlah bahan organik digunakan sebagai ukuran produktivitas ekosistem. Jadi kandungan bahan organik yang ada di dalam tanah itu ternyata mampu sebagai indikator ya, mampu digunakan sebagai indikator atau ukuran dari produktivitas ekosistem atau tingkat kesuburan ya. Jadi bahan organik yang tinggi itu akan mencerminkan tingkat kesuburan juga yang tinggi ya, karena di situ ada banyak aktivitas organisme tanah ya. Jadi semakin banyak organisme tanah yang ada di situ, tentunya akan menyebabkan tanah itu menjadi lebih produktif atau subur. Kemudian proses dekomposisi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi pada lingkungan-lingkungan yang banyak didominasi fungi dan bakteri itu akan menjadi faktor penentu ya dari proses dekomposisi bahan organik. Selanjutnya ada siklus hara ya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana hara itu mampu tersedia bagi tanaman melalui pertukaran proses unsur kimia antara ekosistem yang mati ke bagian yang hidup. Jadi ini disebut siklus global biogeokimia ya. Jadi siklusnya sangat kompleks sekali, sangat lengkap ya. Bagaimana dia dapat menyediakan unsur hara dari proses kegiatan organisme tanah. Ya kalau kita lihat tadi ya menyinggung tentang lingkungan. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari organisme tanah itu sendiri ya. Yang pertama adalah faktor iklim ya, atau antara lain curah hujan, suhu, kelembaban. Ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kelimpahan atau jumlah organisme di dalam tanah ataupun di permukaan tanah. Kemudian keragaman organisme dan bobot massa ya. Bobot massa itu beratnya ya. Jadi bermacam-macam organisme itu akan mempengaruhi ya, faktor yang sangat mempengaruhi dari organisme tanah. Kemudian jenis tanahnya ya. Jadi pada tanah tertentu itu mempunyai peranan masing-masing ya, menjadi suatu faktor. Misalnya ada tanah dengan kemasaman ya, atau kemasaman tanahnya, kelembaban tanahnya, kemudian suhunya, kemudian haranya ya. Jadi faktor di dalam tanah juga mempengaruhi tingkat atau jumlah organisme yang ada di dalam tanah itu sendiri. Contohnya pada tanah yang masam atau dengan pH yang rendah, ternyata ada bakteri yang bisa hidup di kondisi sangat masam ya. Padahal kita ketahui bakteri itu lebih senang ya, lebih menyukai pada pH yang tinggi ya, atau mendekati netral. Nah, untuk pH yang rendah itu biasanya lebih banyak organisme jenis
fungi atau jamur-jamur ya. Nah, jadi kondisi tanah yang ada itu sangat berpengaruh sekali ya untuk keberadaan si mikroorganisme tanah tersebut. Kemudian vegetasi ya. Jadi vegetasi ini tentu sangat berpengaruh sekali. Apa sih yang ada di atasnya, di atas permukaannya, misalnya eh, padang rumput ya, kemudian hutan, belukar ya, ataupun tanah yang gundul ya, tanah yang tidak ada vegetasi di atasnya ya, itu tentu sangat berpengaruh pada organismenya. Contohnya di tanah hutan itu akan lebih banyak organismenya ya. Nah, kalau di tanah hutan itu biasanya kita melihat pasti lebih subur ya untuk tanah hutan dibandingkan tanah padang rumput, karena padang rumput eh, eh, jenis liternya atau bahan-bahan organiknya juga terbatas, hanya rumput saja, sedangkan di hutan itu bermacam-macam ya jenis liternya atau bahan organiknya, sehingga menyediakan makanan yang cukup beragam, sehingga organisme tanah yang ada di lingkungan tersebut juga akan menjadi beragam atau banyak. Ini adalah hubungan dari organisme tanah berkaitan dengan kesuburan. Tadi sudah banyak saya jelaskan terkait dengan organisme tanah sebagai fungsi-fungsinya ya, baik itu fungsi untuk kesuburan atau tingkat kesuburan tanah. Nah, ini kalau kita lihat pada gambar pertama ini ada lubang ya. Jadi organisme tanah yang pertama itu mampu berperan untuk mencampur dan memindahkan tanah ya. Jadi organisme yang berukuran sedang itu akan membuat lubang-lubang tanah ya, mengaduk, mencampur, memindahkan tanah ya. Sebagai contoh ini adalah kumbang, kotoran hewan, kemudian semut, rayap, orong-orong dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat ini adalah gambar ya, gambarnya lubang. Jadi mungkin saja itu lubang tikus ataupun lubang kumbang ya. Jadi dia masuk membuat lubang, menggali ya. Jadi setelah digali itu dia membawa sisa-sisa tanaman atau bahan-bahan yang lain, mencampur adukan di dalam lubang ini. Jadi dia berperan sebagai mencampur dan memindahkan tanah. Kemudian selanjutnya adalah organisme tanah yang membantu terhadap ketersediaan unsur hara tambahan ya. Jadi ini mampu memberikan unsur hara tambahan bagi akar tanaman. Contohnya adalah bakteri Rhizobium, atau kita biasa mendengar itu bakteri bintil akar ya. Bakteri yang mampu menambatkan N kemudian melukai si akar tanaman ya. Jadi ini biasanya si akar tanaman nanti akan menimbulkan bintil ya, atau benjolan yang ternyata di dalamnya itu mengandung unsur nitrogen. Nah, tapi ini untuk tanaman jenis kacang-kacangan, jadi hanya untuk pada tanaman dengan jenis kacang-kacangan atau legume ya. Jadi untuk tanaman lain sangat kecil sekali ya kemungkinan untuk bakteri Rhizobium ini ya. Jadi hanya untuk pada tanaman akar kacang-kacangan, jenis kacang-kacangan yang mampu berinteraksi menyediakan bintil akar. Ya, jadi berikut ini adalah bagaimana cara pengukuran organisme tanah tersebut ya. Jadi kelompok organisme tanah ya, bakteri, protozoa, arthropoda dan lain-lainnya, yaitu bisa diukur dan dihitung. Kemudian melalui perhitungan itu akan dikonversi dalam satuan biomasa ya. Jadi organisme tanah tersebut setelah dihitung ya, baik bakteri ataupun organisme yang lainnya ya, nematoda, arthropoda ya, itu akan dihitung berdasarkan bobot biomasanya ya. Jadi untuk perhitungannya ada dua macam ya, ada perhitungan secara langsung ya untuk yang sebelah kiri, kemudian perhitungan secara tidak langsung ya. Untuk perhitungan langsung ini dapat dilakukan dengan menghitung individunya ya, dengan mata telanjang ataupun dengan mikroskop ya. Jadi untuk ukuran-ukuran tertentu yang mungkin ukuran sedang ya, itu bisa menggunakan mikroskop ataupun dengan mata telanjang ya. Seperti misalnya untuk makrofauna itu tentu saja bisa kita gunakan mata telanjang karena terlihat jelas. Sedangkan untuk yang ukuran lebih kecil itu bisa menggunakan mikroskop ya. Kemudian semua atau organisme yang dihitung ini
hanya yang aktif saja, jadi hanya yang hidup ya. Biasanya dengan menggunakan metode pewarnaan ya, jadi diwarnai ya. Jadi ini untuk organisme tertentu ya, yang ukurannya biasa yang harus memerlukan pewarnaan. Kemudian metode yang selanjutnya adalah secara tidak langsung atau menggunakan plate count atau cawan ya, perhitungan cawan. Jadi menghitung berdasarkan jumlah koloni ya. Ini biasa digunakan pada jenis jamur ataupun jenis bakteri. Jadi ini dihitung berdasarkan menggunakan metode cawan Petri ya, atau menggunakan cawan. Ya, baik, ini kita lihat ya. Ini adalah gambar-gambar dari hasil pengukuran atau identifikasi ya dari ini jenis mesofauna sebenarnya ya. Ini di bawah mikroskop ya. Nah, ini yang biru ada nematoda ya, seperti cacing ya. Kemudian ini ada jenis Acarina, kemudian ada lipan atau ada juga millipedes atau luing ya. Jadi ini sebenarnya harus dilihat di bawah mikroskop ya. Ini tidak bisa dilihat mata telanjang, hanya mungkin beberapa bagian bisa dilihat ya, seperti larva-larva ini. Jadi kalau untuk nematoda itu tidak bisa dilihat secara langsung ya, harus di bawah mikroskop. Ini adalah gambaran yang ada di bawah mikroskop ya, terkait mesofauna ya. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk jenis bakteri dan fungi ya, harus dilihat di bawah mikroskop yang dibiarkan ya, atau ini dibiarkan menggunakan Petri atau cawan Petri ya. Jadi ini ada bakteri, ada fungi, berbagai jenis ya, jamur ataupun bakteri ya, yang dilihat menggunakan metode plate count atau cawan, kemudian dihitung berdasarkan koloninya ya. Jadi ini untuk jenis dari mikroorganisme atau organisme dengan ukuran yang sangat kecil ya. Ini bakteri dan fungi biasanya yang diamati pada metode ini. Ya, saya kira itu ya terkait dengan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan topik kesuburan tanah biologi, mata kuliah kesuburan tanah dan pemupukan ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, nanti mungkin bisa meninggalkan komentar ataupun mengirimkan email ya, terkait dengan beberapa hal yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas topik terkait dengan peranan ya. Jadi lebih spesifik lagi peranan-peranan dari organisme yang ada di dalam tanah. Baik, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.